Otak sang jenius Einstein hilang tak lama setelah kematiannya. Seseorang mencuri otaknya untuk apa? 3 dekade kemudian, sebuah laporan yang mengejutkan komunitas ilmiah telah membuka rahasia otak si jenius Albert Einstein 1879 hingga 1955. Sebenarnya apa yang ditemukan dalam otak Einstein? Salam sehat sejahtera pemirsa setia Mata Ketiga. Mari bersama kita telusuri misteri dunia. Yakin sebagian besar dari teman-teman tidak asing lagi mendengar nama Albert Einstein. Einstein terkenal atas pengembangan teori relativitas, sekaligus juga membuat kontribusi penting terhadap pengembangan teori mekanika kuantum. Teori relativitas dan mekanika kuantum adalah 2 pilar fisika modern, dan dia dianugerahi penghargaan Nobel dalam bidang fisika tahun 1921. Albert Einstein dianggap sebagai pemikir paling cerdas yang pernah ada di dunia ini. Prestasinya dalam bidang ilmiah telah mengubah dunia serta cara kita melihat kehidupan. Sepanjang karirnya, banyak ahli biologi mencoba memahami apa yang membuatnya begitu cerdas. Apakah ini karena perbedaan tingkat anatomi otaknya? Jelas sang jenius seperti ini memiliki otak yang unik. Menurut sebagian besar peneliti, IQ rata-rata manusia antara 90 dan 110, tapi tak disangka IQ Einstein mencapai 160 hingga 190. Karena keunikan otaknya, lambat laun nama Einstein pun menjadi kata ganti jenius. Kekaguman orang-orang terhadapnya bahkan dinilai sudah di luar batas kewajaran. Pengagum Einstein terbesar di seluruh dunia. Tentu saja Einstein sendiri tahu persis tingkat kekaguman masyarakat dunia terhadapnya. Jadi sebelum dipanggil Tuhan, dia meninggalkan pesan dalam surat wasiatnya, yaitu tidak ada pengumuman tentang kematiannya, tidak ada upacara pemakaman atau tidak ada batu nisan. Segera dikremasi dan menabur abu tulangnya di tempat yang dirahasiakan. Namun yang namanya keinginan terkadang selalu tidak sesuai harapan. Seorang ilmuwan yang mungkin terobsesi mencuri otak Einstein setelah sang jenius meninggal dunia. Lalu di mana otaknya sekarang? Dan apa yang ditemukan ilmuwan gila ini pada otak Einstein? Rencana yang terbongkar. Pada 20 April 1955, Hans Einstein 1904 hingga 1973, putra Albert Einstein, masih larut dalam kesedihan setelah Einstein meninggal. Sesuai pesan almarhum Einstein, Hans segera mengkremasi jenazah ayahnya pada hari itu juga, dan tidak ada upacara penghormatan terakhir pada almarhum. Sepanjang karirnya, banyak ahli biologi mencoba memahami apa yang membuatnya begitu cerdas. Apakah ini karena perbedaan tingkat anatomi otaknya? Terdengar menyedihkan, namun banyak yang menunggu kematiannya agar bisa membedahnya dan menemukan rahasia kecerdasannya. Mengetahui otaknya sangat menarik untuk diteliti. Einstein pun memberitahu keluarganya bahwa ia tidak ingin otaknya dipelajari. Keinginan terakhirnya adalah agar mayatnya dikremasi dan abunya disebar secara rahasia. Ini dilakukan supaya tidak ada orang yang mencurinya. Abu tulang Einstein juga ditabur di sebuah lokasi yang dirahasiakan. Hans duduk dan sambil menghela napas dia berkata, "Akhirnya ayah bisa beristirahat dengan tenang." Kemudian Hans mengambil surat kabar The New York Times di sebelahnya dan seketika tercengang saat membaca judul artikel mencari petunjuk penting dalam otak Einstein. Ternyata ada oknum yang mengambil otak dan bola mata Einstein ketika jasadnya diautopsi hanya untuk meneliti keunikan otaknya. Hal ini pun seketika membuat Hans naik pitam, karena sebelumnya dia tidak tahu sama sekali otak dan bola mata ayahnya telah diambil. Hans dengan cepat menemukan seseorang yang mencuri otak ayahnya. Tak disangka orang ini ternyata adalah Thomas Harvey, petugas otopsi mayat Einstein. Meskipun Harvey mengakui secara terus terang, namun ia berusaha menyangkal atas perilakunya. Dia mengatakan Einstein adalah seorang jenius. Jika saya meletakkan otaknya di sana, saya akan menyesal seumur hidup. Pada saat itu, Harvey dengan serius memastikan dan berjanji pada Hans bahwa ia hanya akan menggunakan otak Einstein dalam penelitian ilmiah. Tujuannya hanya untuk memecahkan misteri otak jenius Einstein.
dan hasil penelitiannya juga akan dipublikasikan dalam jurnal medis. Meskipun Harvey bertindak dulu sebelum meminta izin, tapi di depan pria yang jujur ini, Hans akhirnya memilih memaafkannya dan setengah terpaksa menyetujui permintaannya. Mungkin ada yang bertanya, bukankah seharusnya memilih petugas otopsi yang teliti dan dapat dipercaya? Mengapa bisa terjadi kasus pencurian otak? Otak Einstein raib entah kemana. Ternyata petugas otopsi yang awalnya ditunjuk oleh keluarga Einstein untuk sementara tidak bisa hadir. Jadi Harvey yang sementara bekerja di rumah sakit Princeton ketika itu beruntung menjadi koroner atau petugas otopsi mayat Einstein. Pada saat itu, Harvey yang berusia 42 tahun beberapa kali pernah melihat Einstein semasa hidup karena mentornya adalah seorang dokter pribadi Einstein ketika itu. Meskipun demikian, Harvey tetap saja sangat gugup ketika menghadapi jenius terkenal di dunia ini. Pernafasan dan detak jantungnya menjadi cepat, pisau bedah di tangannya seakan menjadi berat. Sesuai dengan prosedur anatomi, Harvey mulai mengangkat organ jantung, hati dan paru-paru untuk diperiksa, kemudian mengembalikan ke tempat semula. Kemudian ketika melihat otak Einstein, dia pun tidak bisa menahan semangatnya. Baginya ini adalah momen paling penting dalam hidupnya. Saat itu tiba-tiba terlintas dalam benak gilanya, ingin memanfaatkan kesempatan langka ini untuk mengambil otak Einstein. Harvey percaya ini akan menjadi satu-satunya kesempatan untuk mengungkap rahasia otak si jenius. Kemudian dia tidak mengembalikan otak ke dalam tengkorak Einstein sesuai dengan prosedur, tetapi dimasukkan ke dalam wadah. Otak Einstein lolos dari kremasi, dicuri oleh Harvey. Tetapi Harvey tidak menyangka, kurang dari 2 hari kemudian, aksi pencuriannya terbongkar karena dia tidak bisa menyembunyikan rasa gembiranya. Harvey lalu menceritakan hal itu kepada mentornya, Harry Zimmerman. Namun tak disangka, Harry Zimmerman juga tidak bisa menjaga mulutnya. Karena terlalu bersemangat, dia pun mengatakan kepada luar bahwa muridnya mendapatkan otak Einstein. Kemudian muncullah awal cerita seperti tersebut di atas. Otak jenius yang berkelana. Meskipun Harvey berhasil membujuk keluarga Einstein untuk meneliti otak Einstein dan mendapat restu, namun penyalahgunaan otoritasnya tidak dapat dimaafkan oleh atasan. Rumah sakit Princeton memintanya menyerahkan otak Einstein untuk diteliti bersama, tetapi Harvey menolak. Jadi meski dunia luar percaya bahwa rumah sakit Princeton adalah pemilik otak Einstein, tetapi Harvey adalah penyimpan otak Einstein yang sebenarnya. Karena masalah itu, Harvey pun dipecat dari rumah sakit Princeton. Kabar Harvey yang membawa pergi otak Einstein pun tersebar luas. Kawanan dokter dari seluruh dunia pun silih berganti menemui Harvey. Mereka berharap dapat menyaksikan langsung otak Einstein. Tetapi Harvey menolak siapapun yang ingin menemuinya. Harvey bahkan menyembunyikan otak Einstein di tempat tersembunyi. Harvey tidak lagi peduli dengan nama baik dan moralitas. Selanjutnya Harvey bersiap meneliti otak Einstein. Tetapi masalahnya, meskipun dia seorang ahli patologi yang sangat baik, seperti misalnya dialah yang mendiagnosis penyebab kematian Einstein, yaitu pendarahan internal yang disebabkan oleh pecahnya suatu aneurisma aorta perut. Tetapi pemahaman tentang otak di luar area keahliannya. Jadi untuk meneliti keunikan otak jenius Einstein, dibutuhkan seorang ahli saraf yang profesional. Oleh karena itu, Harvey bukanlah ahli dalam bidang tersebut, jadi dia berencana mengiris otak Einstein dan dikirim ke sejumlah besar ilmuwan untuk penelitian. Segera dia mendapat kabar bahwa University of Pennsylvania memiliki instrumen langka yang disebut mikrotom untuk mengiris otak. Harvey kemudian segera membawa otak langka itu ke Philadelphia. Di bawah bantuan para teknisi, ia memotong otak Einstein dan membaginya menjadi 240 irisan tipis dan diawetkan dalam cairan seloidin. Potongan-potongan itu ditempatkan di 2 stoples terpisah dan disimpan di ruang bawah tanah seperti acar. Mengapa otak sang ilmuwan dipotong menjadi begitu banyak bagian? Alasannya adalah agar ia dapat berbagi otak tersebut dengan peneliti lain yang memiliki ketertarikan yang sama. Kedengarannya aneh, sebagian dari otak itu kemudian dikirim ke seluruh dunia dalam sebuah paket. Istri Harvey mengancamnya bahwa dia akan membuang otak itu karena membuatnya ketakutan.
Setelah itu, satu-satunya yang bisa dilakukan Harvey adalah menunggu hasil penelitian. Setiap hari Harvey memeriksa kotak suratnya dengan harapan dapat menerima surat yang menggembirakan. Waktu terus bergulir, tahun demi tahun pun berlalu. Hingga tahun 1978, kabar tentang otak Einstein kembali menjadi berita utama. Alasannya karena seorang jurnalis bernama Stephen Levy melakukan wawancara pribadi dengan Harvey. Dalam artikel tersebut, Levy mengatakan bahwa pada awalnya Harvey tidak mengakui ia memiliki otak Einstein. Namun tak lama kemudian, ia mengungkapkan bahwa otak Einstein berada di kantor pribadinya. Jurnalis Levy menyaksikan Harvey membuka sebuah kotak berlabel anggur apel dan mengambil 2 stoples kaca dari dalam. Stoples ini berisi otak yang telah mengubah dunia. Meski telah 23 tahun berlalu, Harvey tetap saja sangat gembira ketika berbicara tentang otak Einstein kepada jurnalis Levy. Tetapi saat itu, Harvey belum juga mendapatkan hasil penelitian apapun dalam penantian panjangnya. Namun dia tidak berkecil hati dan mengatakan kepada jurnalis Levy bahwa setahun lagi hasil penelitian itu akan keluar. Faktanya pada tahun 1956, Harvey pernah menyatakan dengan yakin akan ada hasil dalam setahun. Tetapi puluhan tahun telah berlalu, sementara penelitian belum juga secara resmi dimulai. Jurnalis Levy tahu persis betapa sulitnya meneliti otak si jenius Einstein karena belum pernah ada hasil analisis mendalam tentang otak pada orang-orang dengan otak rata-rata, apalagi otak jenius Einstein yang langka ini. Sementara itu, komunitas ilmiah sama sekali juga tidak memiliki data yang cukup sebagai referensi. Seiring dengan kemajuan sains, hasil penelitian otak Einstein baru ada hasil awal setelah 30 tahun kematiannya. Pada tahun 1985, ahli saraf dari University of California, Maria Diamond, menerbitkan makalah yang berjudul Albert Einstein's Brain. Tesis ini menunjukkan bahwa otak Einstein memiliki jumlah sel glial yang jauh lebih tinggi 73% dibandingkan sel glial yang dimiliki oleh orang-orang dengan kecerdasan rata-rata. Sel glial merupakan sel yang memberikan perlindungan bagi neuron di otak. Diamond mengambil kesimpulan bahwa struktur yang spesial inilah yang menyebabkan kemampuan otak Einstein yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata. Para peneliti mencoba menghitung sel saraf neuron dan sel penunjang sel glia di 4 bagian otak Einstein. Area 9 di korteks cerebri kiri dan kanan, dan area 39 di bagian korteks cerebri kiri dan kanan. Area 9 merupakan bagian otak yang berperan penting dalam perencanaan, atensi, dan memori. Area 39 adalah bagian otak yang berperan besar dalam fungsi berbahasa dan tugas kompleks lainnya. Rasio antara sel saraf neuron dan sel glia otak Einstein dibandingkan dengan 11 orang laki-laki yang meninggal dunia di usia 64 tahun. Tahun 1995, penelitian lain mengungkapkan bahwa memiliki bagian lobus parietal yang ukurannya 15% lebih besar dari orang normal dan tidak memiliki celah yang biasanya didapati pada orang umumnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio neuron dan sel glia otak Einstein lebih kecil dibanding para pembandingnya, terutama pada area 39 kiri. Pada area 39 kiri, otak Einstein memiliki neuron yang lebih sedikit sehingga lebih banyak sel glia untuk setiap neuron otaknya. Para peneliti berkesimpulan bahwa jumlah sel glia per neuron yang lebih besar tersebut berarti bahwa kebutuhan metabolik sel-sel saraf Einstein lebih tinggi. Hal ini yang mungkin menjelaskan mengapa Einstein memiliki kemampuan berpikir dan keterampilan konseptual yang lebih baik. Hukuman Tuhan. Sampai hari ini, otak Einstein masih disimpan di Museum Nasional Kesehatan dan Kedokteran AS. Selain itu, sebagian otak Einstein juga disimpan di Museum Motor Philadelphia. Intinya, selain pameran, belum ditemukan hasil yang menakjubkan dari otak Einstein. Lalu bagaimana dengan nasib Thomas Harvey, si pencuri yang dicaci maki dunia ini? Gara-gara otak Einstein, kehidupan Harvey pun hancur. Mungkin ini adalah hukuman dari Tuhan untuknya. Hidupnya sudah ditakdirkan tidak akan tenang sejak terlintas dalam benaknya niat yang jahat ketika itu. Thomas Harvey lulus dari Universitas Yale dan bekerja di salah satu rumah sakit terkemuka di AS dengan jaminan masa depan cerah. Namun sejak dipecat,
Harvey tidak mendapatkan pekerjaan dengan prospek cerah karena tidak ada satu rumah sakit pun yang berani mempekerjakan seorang pencuri, apalagi mencuri otak Einstein. Sejak itu istrinya juga pergi meninggalkannya. Setelah Harvey yang sepanjang hari selalu berkutat dengan otak si jenius Einstein berpisah dengan istrinya, Harvey yang aneh ini malah ingin memberikan sebagian otak Einstein kepadanya sebagai kenang-kenangan. Tetapi ditolak istrinya karena menurutnya Harvey sudah tidak waras. Setelah itu Harvey kerap pindah rumah dan lisensi dokternya pun dicabut hingga akhirnya terpaksa bekerja di sebuah pabrik plastik untuk bertahan hidup. Ada yang mengatakan demi keegoisannya Harvey mengalami gangguan mental karena menyimpan untuk kepentingan pribadi otak Einstein yang dikaguminya. Itu adalah penghinaan terhadap almarhum. Namun meski Harvey jatuh miskin sekalipun, tapi tak pernah terlintas dalam benaknya untuk melelang otak Einstein. Ia bahkan menyelesaikan lebih dari 4.000 km tour safe driving, melintasi timur barat Amerika sambil membawa otak Einstein ketika memasuki usia senja 85 tahun. Sehingga ada yang mengatakan, Harvey sebenarnya adalah ilmuwan yang keras kepala. Konon katanya, Harvey ketika itu juga mengambil mata Einstein dan sekarang berada di suatu brankas di New York. Entah apakah itu benar. Bagaimana pendapat teman-teman? Cukup sekian dulu topik kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya.